Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di segmen Nengok Usaha Teman. Dan sebagaimana segmen Nengok Usaha Teman yang sudah, kali ini kita akan berbicara inspirasi bisnis dari teman-teman kita yang memang sudah menjalani bisnisnya. Dan kali ini saya ajak teman-teman untuk ngobrol gitu ya dengan salah seorang teman saya yang menjalani usaha laundry ya. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan tentu saja kenapa laundry gitu ya. Hal yang pasti nanti kita akan tanyakan ke teman saya. Selamat siang. Siang, Ali. Basri. Oke, Ali ini teman baru saya, tapi kita nyambung banget karena ternyata pernah sama-sama kerja di media ya. Betul. Jadi ini menarik nih, perjalanan dari media sampai akhirnya terdampar di laundry. Pertanyaan pertama, Ya. kenapa laundry? Ya, jadi pertama-tama makasih banyak Mas Basri sudah berkenan datang nih ke Sama-sama. tempat kita, teman cuci laundry di Bintaro ya. Heeh. Bintaro. Nah, jadi kenapa laundry? Nah, ini memang menjadi pertanyaan saya juga ketika mau memulai bisnis ya, dari tadinya kan dari media, kemudian ke consumer goods. Yes. Kemudian tahun 2020 awal memutuskan untuk mencoba peruntungan ya sebagai pengusaha bisnis apa ya gitu. Nah, tadinya saya sudah ada bisnis buka semacam food and beverage, mencoba franchise gitu ya. Oke. Kemudian saya lihat lagi yang lain-lain, apalagi nih gitu. Nah, kemudian saya melihat laundry ini kan kata orang gini, kalau mau mulai bisnis itu cari masalahnya katanya. Ya, betul. Ada masalah Betul. apa sih gitu. Betul. Kalau dibilang laundry kan udah banyak ya, kata Iya, orang kan gitu ya. benar. Nah, cuma pertanyaan berikutnya adalah, tapi apakah laundry ini dibutuhkan terus-menerus? Iya. Kan gitu. Nah, itu saya jawab sendiri di dalam ini kan percakapan antara saya dan saya. Iya, ya. benar. Jadi, ternyata memang selagi kita masih pakai baju, pakai celana gitu ya, laundry itu masih dibutuhkan. Satu. Yes. Kemudian kedua, kalau saya kan asli dari Medan tapi merantau ke Jawa kemana-mana, dan saya adalah pengguna laundry gitu. Nah, karena apa? Karena memang makin kesini kita punya waktu kan terbatas juga. Iya. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai konsumen, ya saya butuh laundry. Iya. Gitu. Nah, cuma pertanyaan berikutnya, apakah cuma membuka laundry saja? Nah, itu yang kemudian menjadi ada impian lah. Impian dari saya untuk enggak sekedar laundry saja nih. Oke. Nah, gitu. Ini kita cut dulu sebelum Ya. kita ngomongin impian. Nah, ini menarik tadi. Jadi kalau kita berbicara, mungkin kan beberapa teman suka ada yang begini ya. Aku mau usaha gitu, tapi Ya. mau usaha apa ya? Betul. Tapi itu menarik tadi. Jadi ide membangun usaha itu sebenarnya datang dari melihat masalah orang. Yes. Iya kan? Jadi kalau ada orang punya masalah, kita bisa datang bawa solusi, dan solusi itu jadi bisnis. Salah satunya laundry, gitu ya. Nah, Ali datang asli dari Medan, gitu ya. Kemudian bikin laundry di Bintaro, BSD gitu ya, yang menurut saingannya udah luar biasa. Orang manajemen bilang ini red ocean gitu. Iya, benar. Kenapa jauh-jauh dari Medan ke Bintaro dan BSD? Nah, pertanyaan menarik tuh, karena juga itu pertanyaan teman-teman juga gitu. Nah, Nah, jadi
di satu sisi memang saya itu berasal dari Medan. Cuma memang setelah saya tamat SMA itu kan relatively saya 17 tahun itu tidak di Medan gitu. Oke. Kemudian kembali lagi ke Medan karena memang waktu itu pekerjaan memang ada di Medan. Penempatannya. Nah, tetapi secara kadang-kadang kan kita karena kebiasaan gitu ya, kebiasaan harian tuh otak kita tuh terbentuk gitu. Kayak oke, gue kalau mau buka bisnis di ini nih Jakarta nih. Ya kita ya sorry itu sih, tapi sampai hari ini kita memang harus ada satu keadaan di mana Jabodetabek itu cukup seksi lah gitu ya. Yes. Artinya kalau dulu kata orang nih Mas, jual sendal jepit masuk gule itu jadi kikil katanya. Laku gitu ya. Jadi itu udah di bawah alam sadar saya lah gitu. Apalagi dulu kita di consumer goods, kita belajar bahwa sebenarnya justru ketika marketnya sudah terbentuk, kita masuk itu menjadi lebih mudah karena sudah ada pembuka jalan. Karena saya percaya bahwa bisnis itu kita bisa jadi leader atau kita bisa jadi follower. Yes. Itu udah hukum alam tuh. Iya. Either kita masuk sebagai inisiator atau kita ngikutin. Nah, pengalaman saya ya namanya kita coba mengexercise ya. Pengalaman saya dulu bekerja, kalau kita masuk inisiator, kita punya biaya belajarnya nih. Tapi kalau kita masuk satu market yang sudah ada, biaya belajarnya itu kayak les doang lah. Ya gitu. Lebih bisa diminimalisasi. Betul. Artinya kita punya benchmarking, kita bisa tahu, melihat gitu. Itu juga ada teori kan di mana ada Alfamart, ada Indomaret gitu ya. Yes. Nah, mereka malah nggak lari, tapi malah mendekat gitu ya. Teori itu saya kenal dari Pak Dahlan tuh. Oke. Nah, jadi di mana kamu mau bikin koran, cari tempat yang ada Indomaret, Alfamart. Nah, jadi udah bikin koran di situ. Atau ada ATM dulu malah. Yes, benar. Ada ATM, kamu bikinlah koran di situ karena berarti ekonominya tumbuh. Kan, gitu. Tapi itu masih kita pakai dulu, Mas. Oke, berarti itu teori ini ya, kayaknya legend banget ya. Kayak ATM BCA gitu ya. Kalau saya di consumer goods, cari toko yang ada chillernya Coca-Cola. Oke. Banyak tuh konsumennya. Iya. Ada patternnya lah. Oke. Nah, begitu juga dengan ini. Patternnya karena kita lihat di Bintaro ini memang marketnya sudah terbentuk dan growing kan. Artinya yang tinggal di Bintaro ini juga bertambah. Ya kalau saya compare dulu, saya pertama kali ke Jakarta 2008 lah ya. Versus ketika kita buka di 2020, jauh banget. Jauh banget. Betul. Ya istilahnya daerah sini tuh cepat, berkembangnya cepat dan apa ya, kantor-kantor di Jakarta kan bergeser nih ke pinggiran gitu ya, dari pusat gitu, kemudian pinggiran ke daerah-daerah sini. Nah itu yang menyebabkan wah saya harus buka di Bintaro dan BSD karena tadi meminimalisasi ongkos belajar. Ya kan, karena di sini sudah ada role model yang udah sukses. Tinggal kita copy lah ya, model bisnisnya mungkin sedikit ATM lah ya, amati tiru modifikasi. Kemudian juga marketnya udah teredukasi, marketnya udah kebentuk. Jadi jauh lebih mudah untuk kita untuk masuk, kira-kira gitu ya. Betul. Nah, Ali, kan kita bicara tadi soal laundry ya, dan tadi kenapa laundry karena ya Ali sebagai person juga pemakai laundry. Pertanyaannya, apa yang mau dibawa dari bisnis laundrynya Ali? Namanya BTW namanya teman cuci ya, teman cuci laundry, gitu ya. Nanti kita akan bicara kenapa namanya teman cuci. Tapi apa yang mau Ali bawa dengan teman di bisnis di pertarungan bisnis laundry gitu kan, kita tahu kan pasti namanya bisnis butuh diferensiasi ya kan, butuh pembeda lah. Nah, apa value yang mau Ali usung gitu tadi? Nah jadi gini, pertama dari pemilihan nama lah, teman cuci. Nah kenapa namanya itu teman cuci gitu? Karena begini, kadang kayak saya nih misalnya, saya memposisikan diri sebagai konsumen gitu ya. Kadang ya kalau saya mau nyuci tuh, aduh males lah. Itu pekerjaan yang, aduh udahlah bentar-bentar aja. Akhirnya ketika numpuk, kita pusing sendiri kan. Betul. Nah, konsep kita itu adalah kami hadir untuk menemani orang-orang yang memang satu, dia malas mencuci sendiri. Kedua sebenarnya mimpi besar kita itu adalah mengencourage orang-orang, terutama kayak saya dulu kan karyawan nih, atau siapapun itu yang mau buka usaha untuk buka usaha laundry. Tapi kalau tidak berani, kita siap untuk menemani.
Nah, Oke, jadi menarik, konsepnya menarik. adalah berani buka laundry karena ditemani oleh teman cuci. Oh gitu. Oke, jadi tidak cukup jadi konsumen aja. Yes. Tetapi kalau tadi berpikir seperti teman-teman saya ada duit nih bisa dipakai modal, bisa diputerin mau bisnis apa ya? Bisnis laundry ada salah satu pilihan. Betul. Dan Ali beserta teman cuci siap untuk jadi Temannya. partner, Ya. Menemani. membangun bisnis laundry. Bener. Gitu. Karena kan kita percayalah kalau zaman sekarang itu kan bukan zamannya kayak dulu ya Mas ya. Dulu kan konglomerasi. Terus sekarang kan kita kolaborasi kan. Nah, inilah ya salah satu bentuk kita bisa ngajak yang teman-teman di luar sana gitu. Oke. Ayo kita kolaborasi gitu. Oke. Membuka usaha laundry, ya kita siap menemani. Oke. Karena memang konsep bisnis kita di awal itu kita enabling bisnis sih. Oke. Enabler bisnis enabler lah ya, gitu. Jadi kita mengenable orang yang mau buka usaha, ya ayo sama Oke. kita gitu. Pertanyaannya, konsep kolaborasi apa yang Ali dan teman-teman mau tawarkan kepada para mungkin teman-teman saya yang nonton podcast ini Ya. berkaitan dengan bisnis laundry bersama teman cuci? Ya. Konsep apa Ali yang mau ditawarkan? Nah, jadi gini, ada beberapa orang yang memang ada pandangan lah ya. Bisnis laundry itu kan bisnis yang biasa-biasa aja, bukan Ya. yang aneh-aneh. Ya. Kita cukup nyuci, udah selesai. Gitu. And yet tidak semua orang mau membukanya, Betul. gitu kan. Artinya samalah kayak kita buka toko grosiran gitu atau Ya. retail, Ya. akan tinggal buka toko, tapi nggak semua orang juga pengen buka itu. Betul. Nah, kita pengen apa ya? Kita pengen ngajak itu adalah, ayo sama kita nih belajar bagaimana caranya kita bisa ngerunning bisnis laundry. Kayak misal contoh nih, teman-teman itu cukup siapkan tempat yang kecil saja Ya. untuk penerimaan laundrynya saja. Oh. Nah, jadi nanti pengerjaannya semua ada di kita, ada di teman cuci. Nah, dari situ kan pelan-pelan teman-teman ini punya feel nih, bagaimana sih dapat feel-nya, bagaimana sih berbisnis itu. Ya. Lama-kelamaan kan ada rasa pengen tahu juga nih. Betul. Kalau saya mau buka laundry juga gimana ya? Gimana? Gitu. Betul. Dengan nama yang berbeda. Oh, ayo kita bisa nemanin. Dan itu kan berarti memulai dengan risiko yang sangat minimal, Benar, ya kan? benar. Karena cuman ya buka penerimaan laundry. Iya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengelola customer, kan? Kalau customer benar. CRM kan, Betul. customer relationship manajernya yang dibangun, Ya. baru nanti kita masuk ke tahap berikutnya, Yes, building bisnisnya. building bisnis. Nah, karena kalau misalnya nih, biasanya kalau kita lihat teman-teman langsung ujuk-ujuk masuk nih, ujuk-ujuk dia terkenal Sar. Iya. Masuk gitu ya. Itu bahasa apa Bahasa namanya? Sunda. Sunda yang di Indonesia kan. Bahasa Jerman itu. Bahasa Jerman. Ujuk. Nah, jadi masuk dia gitu, kemudian dia langsung buka besar tuh biasanya bingung sendiri. Iya, iya. Betul. Saya betul. merasakan sendiri lah. Betul. Misalnya Betul. apalagi kita yang dari kerja gitu ya. Iya. Ngelompat itu tuh butuh proses lah. Betul. Ya memang banyak lah yang Ini ya, motivator apa segala namanya? macam gitu. Penyesuaian mindset, ya kan? Iya, penyesuaian body clock kita gitu kan. Nah, itu saya merasakan kalau kita terlalu jamnya terlalu cepat gitu, akhirnya kita pusing sendiri. Tapi kalau kita bertahap, ya mungkin ya teman-teman yang sekarang belajar dulu, masih ada kerja misalnya, masih ada yang lain. Tapi ketika nanti dia udah ready untuk bisnis, dia udah bisa gitu. Iya, Nggak iya. terlalu, kalau saya bilang tadi ongkos belajarnya nggak terlalu mahal lah Betul, betul. untuk dia bisa build bisnis bener. Misalnya Benar. Basri Laundry misalnya gitu, gitu. Kemudian kita support oleh kita gitu. Ya, Nah, iya, itu iya. sih. Jadi kita nawarinnya seperti itu. Ayo growing bareng dengan kita temani, teman cuci bersedia untuk menemani dari very beginning sampai kemudian punya bisnis. Bisa sendiri. Jadi ini berbeda dengan konsep kebanyakan bisnis yang mungkin semi franchise yang selama Ya, ini ada di mana benar. mereka sebenarnya jual alat ya. Iya. Ya kan? Jual alat. Investasi untuk alat, kemudian dilepas untuk ngejalanin bisnisnya sendiri. Tidak ada tamannya tadi. Gitu. Akhirnya kan karena mungkin nggak siap secara mindset, akhirnya ya bisnisnya nggak jalan. Gitu Benar, ya. benar. Dan ini mau dibawa ke konsep baru kolaborasi gitu. Betul. Belajar bareng.
Belajar bareng, benar. Belajar bareng. Karena kadang-kadang kan gini Mas, ada orang yang memang oke lah dia belum pernah buka bisnis, tapi ternyata dia punya networkingnya besar. Bagus, Nah, kita ya. bisa match itu kan, Ya, jadi kekuatan gitu. Oke, betul. Itu sih. Betul. Nah, Ali ini kan umur teman Cuci ini sudah hampir 2 tahun lah ya, kan 2020 ini mau masuk tahun kedua. Betul. Apa challenge terbesar? Kan ini konsep yang dibangun juga beda, nggak cuma sekedar bisnis. Ya udah Cuci harga murah, ayo sini masuk gitu. Tapi kan ada konsep kolaborasi tadi. Benar. Apa challenge terbesar yang sudah dihadapi selama hampir 2 tahun? Nah, challenge-nya itu sebenarnya menurut saya adalah good challenge. Karena challenge-nya itu dari eksternal. Jadi kalau menurut saya itu good problem. Artinya internal kita udah benerin nih. Karena kalau kita di masalah kita internal itu bad problem tuh. Kita nggak bisa growing gitu ya. Benar-benar. Nah, challenge-nya itu ketika kami mulai 2020 November itu kan ya pas pandemi ya. Nah, challenge-nya itu bukan challenge. Keuntungan pertama memang ketika kita mulai di masa pandemi, kita memang dapat konsumennya sebagai as-in kita laundry itu banyak. Karena memang banyak juga orang-orang yang biasanya ada mbaknya cuci gosok pulang pergi. Karena pandemi mungkin ya ada beberapa yang membatasi, jadi dia nyuci ke laundry gitu ya. Nah, betul. Itu tuh memang jadi income kita lah. Nah, cuma yang tadi untuk ngajak orang membuka bisnis laundry dengan kita itu jadi barrier sebenarnya. Challenge di situ karena ketika kondisi pandemi ini kan beda sama kondisi Krismon ya. Artinya Krismon itu ketika pemerintah mengeluarkan satu regulasi beres. Pandemi ini kan nggak begitu. Betul. Berubah-ubah. Nah, kondisi yang tak pasti ini juga membuat orang ragu-ragu. Mungkin tidak hanya ke bisnis kita ya, mungkin banyak bisnis yang levelnya mungkin yang middle ya. Kita nggak bicara bisnis orang yang beternak duit misalnya, kita kan nggak bicara itu ya. Tapi kalau bisnis yang real gitu, orang-orang pasti dalam posisi defense. Nah, itu yang kita hadapi kemarin selama setahun itu. Nah, memang 2-3 bulan kebelakangan ini orang sudah mulai beraktivitas dan berpikiran mulai kembali seperti sebelumnya lah ya, sedia kala. Tapi kan ya tetap ya kayak sekarang masih ada juga lah seperti itunya. Nah, cuma kita kan nggak bisa cuma berhenti bahwa oke, keadaannya kayak gini, nggak gitu juga. Betul. Kita coba banyak cara lah kita coba untuk mengembangkan kita punya kemitraan. Salah satunya kita juga punya agent-agent yang perorangan. Contoh misalnya ada orang-orang yang punya kos-kosan gitu ya, di rumahnya, di sekitar surrounding rumahnya. Nah, itu kita jadiin agent kita tanpa mereka buka outlet, itu bisa juga. Gitu. Itu salah satu cara kami kolaborasi tadi untuk mengakali yang masih ragu-ragu lagi nih. Waduh, gimana ya kondisinya kayak gini, Mas? Saya ragu nih gitu kan. Ya udah, nggak usah buka ini. Ibu aja langsung jadi ininya, nanti kita bisa kerjakan. Omsetnya kan nanti kita bisa bagi. Gitu. Betul. Nah, di tengah tadi challenge yang seperti itu, optimisme apa yang Ali pengen share kepada teman-teman, terutama yang masih ada keraguan, bisnis laundry kayaknya ya sudah kayak gitu aja. Optimisme apa yang pengen Ali share ke teman-teman gitu ya, berkaitan dengan tadi pola kolaborasi dan lain-lain yang membuat mungkin ini saatnya buat yang pengen punya bisnis bisa berbisnis laundry gitu. Jadi pertama adalah kita harus yakin dulu bahwa memang ya itu tadi saya bilang, selagi kita ini memakai pakaian, kita perlu mencucinya. Nah, kita harus yakin bahwa selama kita punya baju untuk kita pakai, ya kita harus mencuci. Pilihannya adalah cuci di rumah atau cuci di laundry. Betul, memang ada orang yang lebih preferensinya cuci di rumah. Tetapi kan banyak juga yang preferensinya cuci di laundry. Nggak mau ribet. Ada yang punya konsep lebih hemat energinya, baik energi listrik dan lain-lain. Bisa jadi. Iya kan? Listrik listrik gede lumayan gitu. Apalagi mungkin ya, kayak space mesin cuci misalnya, itu kan juga bisa diakalin dari situ ya. Jadi bear in mind itu bahwa orang-orang tuh
masih butuh kok laundry gitu. Masih banyak orang yang butuh laundry. Jadi kita jangan ragu untuk buat laundry. Itu satu. Kedua adalah alhamdulillah kita buka pada saat pandemi sampai hari ini kita masih bertahan. Yes. Bahkan kita ada 2 outlet ya Outlet, saat ini dan 1 agent gitu. Satu di Fresh Market Bintaro, satu lagi ini di Pasar Segar Geraha Bintaro. Sertifikat brand nanti di Geraha Raya deskripsi Bintaro. kan alamatnya buat teman-teman semua ya. Bisa juga follow IG-nya. Nanti ada IG-nya juga IG-nya. Tuh. bawah ya. Apa @temancuci_id nanti bisa dilihat di IG. Nah, jadi alhamdulillah kami bertahan. Oke. Alhamdulillah kami bertahan dan insya Allah mudah-mudahan di tahun ini kita bisa kembangkan lagi kemitraan dengan banyak teman-teman lagi nih. Oke. Nah, makanya kita ngajak juga kalau ada teman-teman terutama di daerah Bintaro sekitarnya Ya. yang pengen tahu lebih bagaimana sih kita membangun bisnis laundry, itu bisa. Oke. Di tempat Nanti ini, gitu. teman-temannya di sini ya, Ya. teman-teman ya. Ya. Pertanyaan terakhir, Ali. Sebagai entrepreneur ya kan, atau juga sebagai pribadi gitu ya. Apa visi Ali ke depan bersama dengan teman cuci ini? Kira-kira apa visi yang pengen Ali bangun ke depan? Selain tadi ya, kalau kolaborasi kan visi bisnis. Yes. Pribadi sebagai seorang Ali seorang entrepreneur, apa yang pengen Ali bangun ke depan supaya teman-teman nanti tanpa harus ketemu Ali dulu sudah ini orang yang cocok nih kayaknya untuk dijadiin partner ya, siapa tahu punya kesamaan visi. Apa yang mau dibangun? Nah, jadi gini, kalau saya percaya dari dulu zaman saya bekerja di korporat lah ya sampai hari ini bahwa kita itu harus punya value. Yes. Artinya kita bekerja harus punya value, bisnis juga harus punya value. Ya. Karena apa? Karena kalau kita patokannya adalah profit oriented itu biasanya itu enggak apa ya? Nggak long lasting ya. Yes. Dia statis saja gitu. Tapi ketika kita kejar value-nya mudah-mudahan ikut nih. Si profitnya mudah-mudahan ikut. Nah, kalau saya lebih dari ke sininya sih apa Mas Basri? Kita pengen banyak memberikan apa ya? Manfaat lah kepada orang banyak. Jadi kayak sekarang nih kita buka bisnis laundry. Saya pengen kayak ya terutama sih saya pengen ngajak teman-teman yang masih bekerja gitu ya. Iya. Ayo kita mulai nih dari sekarang gitu. Karena ada juga yang bekerja itu kan nyaman gitu ya. Iya. Tapi percayalah one day dia akan pensiun. Iya. Nah di saat itu kan dia memerlukan income-nya. Iya. Ya, ayo prepare dari sekarang. Nah itu saya pengen banget tuh soalnya saya banyak juga ngelihat teman-teman yang nggak ready gitu ya. Betul. Nah saya pengen tuh teman-teman itu bisa mempersiapkan bisnisnya dengan baik. Nah visinya lebih ke situ sih. Makanya saya beberapa kali juga teman-teman yang apa namanya yang perusahaan-perusahaan yang ada program apa tuh masa pra pensiun dan segala macam, saya tetap keep in touch juga kalau misalnya mau buka peluang ya kita siap bekerja sama. Gitu. Karena yang saya alami sendiri ketika kita nggak ada temannya memang agak ribet ya pusing. Iya, gitu. benar. Karena tadi kita jadinya meraba-raba. Kita dunia yang kita masukin dunia sama sekali berbeda antara dunia kerja ya kan di kantor dengan dunia menjadi seorang entrepreneur kayak hari ini. Yes. Yang sama sekali berbeda, butuh partner tadi ya. Betul. Butuh teman. Dan kalau urusan laundry teman cuci. Teman cuci. Jadi ketika teman-teman butuh teman untuk membuka bisnis laundry, ya teman cuci lah temannya. Itu visi kita di situ. Pokoknya kita bisa menemani orang berbisnis, berkembang, ya kita senang lah. Iya. Berarti value kita itu untuk membantu orang buka bisnis tercapai. Oke. Gitu. Visinya gitu ya. Iya. Visinya tercapai. Saya kira menarik teman-teman karena saya kira nggak cuma kita di pribadi, pemerintah juga sekarang sedang entrepreneurship, di mana sekarang kan kalau teman-teman tahu di undang-undang yang baru HPP itu diberikan insentif untuk para UMKM terutama dari sisi perpajakan dan juga dari sisi perizinan juga sekarang menjadi jauh lebih mudah gitu dan artinya apa? Ini adalah saat yang tepat buat teman-teman yang mungkin pengen punya usaha hari inilah waktunya gitu ya, di mana marketnya sekarang sedang terbuka, ada temannya gitu kan dan jauh lebih mudah untuk kita bisa
belajar tadi ya. Ya, Belajar dan berkembang. Oke, Ali, thank you banget. Sama-sama, Pak Febri. Dialognya luar biasa. Jadi hari ini kita dapat satu insight baru bagaimana meng-create ide bisnis. Ternyata masalah orang adalah peluang bisnis buat kita, dan hari ini kita juga belajar bahwa memulai bisnis laundry ternyata tidak harus dengan modal yang besar. Ya. Bisa dengan kolaborasi. Betul. Dan berteman tadi dengan Ali dan teman cucinya. Gitu ya, Ali ya. Yes, betul. Sekali lagi terima kasih Ali. banyak. Teman-teman, semoga dapat insight dari obrolan saya dengan Ali pada pagi hari ini, dan teman-teman bisa segera memulai untuk yang punya keinginan punya bisnis, menjadi seorang entrepreneur, dan sukses untuk kita semua. Amin.